Kau Allah yang setia, yang membukakan semua yang baru, yang tak pernah ku tahu saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang memberikan kami pertolongan dan juga kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengajari kami untuk terus mengasihi Engkau melebihi dari apa yang pernah kami kerjakan dan kami lakukan dalam bentuk kasih itu, supaya kami juga bisa menjadi wakil gambaran kasih-Mu bagi setiap orang yang kami temui dalam kehidupan ini. Sekalipun terkadang ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang tidak baik, namun kami boleh bersyukur kami memiliki Allah yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Pengajaran akan ketetapan-Mu ada di dalam mulut lidah hamba-Mu ini, dan apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini didengar oleh setiap telinga orang-orang yang mengasihi Engkau, telinga seperti seorang murid yang benar-benar duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar sabda-Mu dan tuntunan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat sama-sama katakan amin. Boleh kasih senyuman walaupun tanpa suara sambil lambaikan tangan saudara, supaya menghindari kesalahan teknis ya. Jadi boleh sambil lambaikan tangan ya, kasih jempol boleh saudaraku. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas pengertiannya ya. Oke, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian terkasih, sudah kasih gestur ya. Oke, sekarang kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan ya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Yang indah, demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna,
Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Sekalipun terkadang aku diperlakukan seperti seseorang yang tidak berharga, seperti sesuatu yang tidak berharga, tetapi aku bersyukur di mata-Mu aku berharga dan mulia Tuhan. Di hati-Mu aku memiliki nilai yang melebihi nilai manusia lainnya, sebab aku percaya Engkaulah penjunanku yang sempurna. Proses aku Tuhan dalam kesetiaan, sekalipun terlihat seakan-akan dalam bentuk yang tidak sempurna, tetapi Engkau yang akan membuat hidupku bernilai, sehingga kesempurnaan itu hanya ada di dalam hatiku dan hidupku. Firman Tuhan berkata, sebab Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan. Haleluya. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama, katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara, yang terpenting itu adalah tetap percaya dalam kesetiaan dan tetap setia dalam kepercayaan kita di dalam Tuhan. Ya. Mari sama-sama letakkan tangan di dada. Ya, perkatakan apa yang baru saja Bunda sampaikan. Aku mau tetap percaya dalam kesetiaanku di dalam Tuhan, dan aku mau tetap setia dalam kepercayaanku di dalam rencananya. Amin. Jangan lupa saudara, hari ini kita akan menyelesaikan ayat 6b, di mana 2 Tawarikh pasal 29. Betul sekali. Mari kita buka Alkitab kita sebelum berkegiatan, sebelum sekolah, sebelum kerja. Yang pasti harus BW dulu. Dan jangan pernah kasih kendor semangat kita untuk mempersiapkan diri bertemu dengan wajah Tuhan dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sebab disitulah semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dua Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-6. Kemarin kita belajar tentang
meninggalkan Tuhan, ya. Bagaimana tanda-tanda meninggalkan Tuhan seperti apa? Nah, sekarang kita mau belajar bagian B, yaitu setelah kalimat telah meninggalkannya, koma, ya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Jadi kalau kita baca boleh sekali lagi yang lengkap, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Oke, saudara, ya. Membelakanginya. Kita mulai sekarang dari satu kata kunci, yaitu memalingkan muka, ya, atau memalingkan wajah, ya. Memalingkan wajah, ya. Kalau di kamus itu bukan memalingkan muka sih, lebih ke memalingkan wajah, ya. Memalingkan wajah artinya memang lebih spesifik kepada posisi, ya, posisi antara berhadap-hadapan lalu kemudian dia memalingkan wajah seperti ini, ya, memalingkan wajah seperti ini, ya. Jadi dari kata kuncinya itu adalah seva panim. Katakan seva panim, ya. Seva panim ini artinya apa? Kita langsung menolak berhadapan dengan Tuhan, menolak berbicara dengan Tuhan, menolak untuk mendengar firman Tuhan, menolak kehadiran Tuhan. Ini kita tahu Tuhan hadir, tapi kita memilih untuk tidak menggubrisnya, kira-kira demikian. Tidak menggubris, ya. Dicuekin, kita cuekin Tuhan gitu loh, ya. Sama seperti posisi kayak misalnya anak lagi dinasehati, ya, kalau anak itu nggak gubris, ya dia paling cuma memalingkan wajah gini aja. Ibaratnya sama seperti, ya, dulu saya pernah menjadi murid yang pernah dimarahin oleh guru saya, lalu ya apa namanya, karena mungkin saat itu ya memang namanya anak muda, jadi bawaannya aduh kapan nih ngomong selesai nih, nasihat mulu segala macam, ditegur kayak gitu ibaratnya, karena tidak semua yang anak sempurna gitu, ya. Tapi di sini bicara mengenai memalingkan wajah. Nah, ketika Tuhan memanggil dalam kehidupan saudara dan saya, ya, ini pertanyaannya, panggilan Tuhan itu adalah seperti kita menjadi suami orang yang sekarang, maksudnya, lalu kemudian istri seorang suami yang sekarang, kita menjadi orang tua dari anak-anak kita yang sekarang, kita menjadi anak dari orang tua kita yang membesarkan kita selama ini, kita menjadi gembala, misalnya saya seperti menjadi gembala atas jemaat dan pengerja yang saat ini Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Lalu kemudian saya juga menjadi jemaat atau pengerja yang digembalakan oleh gembala saya gitu. Atau saya menjadi seorang atasan dan saya membawahi banyak orang gitu. Dan ini panggilan-panggilan dalam kehidupan kita, ya, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang kerja dan lain sebagainya. Setiap orang pada dasarnya akan memenuhi panggilan dalam konteks apa yang disodorkan dan nilai yang memang harus dilakukan. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia nggak melakukan, dia ketinggalan. Seperti misalnya, ya, kalau memang bisa sekolah, ya kita sekolah gitu. Sekalipun sekolahnya misalnya tidak berprestasi-prestasi banget, tapi kalau ditanya sekolah di mana, kita bisa jawab. Ya, ini bicara mengenai kita tahu banget gitu panggilan kita tuh harus sekolah gitu. Ya, kalau misalnya ke gereja, ya ke gereja. Tapi persoalan kita di gereja itu merespon firman Tuhan atau tidak, itu urusan nomor sekian gitu. Kalau kerja yang penting ditanya orang nggak nganggur. Jadi setiap orang manusia pada dasarnya, setiap panggilan-panggilan yang konteksnya dia bisa lakukan dan dia kerjakan menurut baiknya dia, itu dia akan lakukan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan itu tanpa harus menghadapkan wajah kepada Tuhan. Itu sebabnya orang kalau misalnya dia sekolahnya rajin, pintar, dia mungkin bisa lebih kaya dari orang yang dekat dengan Tuhan, lebih cepat kaya gitu. Karena kepintarannya dan kecerdasannya dan kejeliannya mencari peluang dan menciptakan peluang, kenekatannya dalam berani untuk mengambil resiko atau seorang risk taker, sehingga tidak heran kalau orang-orang gak dekat sama Tuhan itu cepat kaya. Bahkan bisa melibatkan kuasa-kuasa di luar Tuhan.
Kenapa? Karena mereka memenuhi panggilan mereka, tapi tidak sambil menghadapkan wajah mereka kepada Tuhan. Sedangkan di sini kan persoalannya Hizkia melihat situasi yang tidak sehat, yang akan membuat keadaan tidak akan semakin baik. Makanya kita belajar gitu. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita sedang menatap wajahnya ketika kita memenuhi panggilan itu, atau memalingkan muka, memalingkan wajah kita? Nah, kalau kita bicara memalingkan wajah kita, berarti tentu saja bukan cuma miring, saudara. Ini yang saya bilang kemarin, eskalasinya itu kalau udah parah bukan cuma memalingkan begini, tapi ngebelakangi gitu. Itu bahasa Ibraninya Natan Oref. Natan Oref, katakan Natan Oref. Natan Oref ini gambaran seseorang yang membelakangi orang di depannya gitu. Jadi dia langsung balik kanan ibaratnya gitu. Sama seperti seorang anak kecil ya yang menolak, nggak mau gitu. Kalau sudah berbuat salah, dia langsung balikin badan gitu. Nah, itu adalah posisi ketika kita memenuhi panggilan Tuhan, kita menjalani kehidupan ini sudah tidak sambil menatap wajah Tuhan, kita pun juga sedang melawan panggilan yang Tuhan serukan. Panggilan apa? Kan tanggung jawab sudah saya berikan. Panggilan untuk bertobat, saudara. Karena hanya orang-orang yang membelakangi Tuhan yang gak mau bertobat. Karena rata-rata manusia kalau anak kecil kalau membelakangi, kalau udah kebanyakan dengar, udah capek dengar, dia membelakangi sambil begini, sambil tutup telinga. Ya. Jadi kalau saya rekap nih, saudara, berdasarkan 2 Tawarikh pasal 29 ayat 6a 6b ini, karena nenek moyang kita berubah setia dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, mereka meninggalkan Dia, membelakangi tempat kediaman Tuhan dan memalingkan muka, ya, membelakangi Tuhan, membelakanginya. Ya. Berarti diurut adalah kita ini berpotensi berubah setia, yang merupakan bukan kejatuhan mendadak seperti yang kemarin sudah saya bahas. Jadi ketika seseorang berubah setia sekarang, kenapa enggak dari dulu? Jangan heran, saudara. Karena perubahan kesetiaan seseorang itu memang tidak langsung berubah. Ya, dia pelan-pelan tanpa disadari dia berubah setia gitu. Ya, karena apa? Karena dia selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga diam-diam dia pun meninggalkan Tuhan. Mulai dari diam-diam nggak pernah berdoa lagi, diam-diam nggak pernah baca firman Tuhan lagi, ya, diam-diam mulai lebih tertarik kepada dunia. Dari sikap diam-diam lebih tertarik kepada dunia ini, maka dia sedang secara teratur sudah mulai nggak lihat wajah Tuhan lagi. Pelayanan sih pelayanan, ke sekolah sih sekolah, kerja sih kerja, berumah tangga sih berumah tangga, ya. Tetapi wajahnya itu sudah tidak menghadap Tuhan lagi. Bahkan seringkali dia mulai memberikan tengkuk, membelakangi Tuhan. Karena sudah dikasih gedor di suara hatinya, ayo berhenti, bertobat, tapi nggak pernah mau. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan penting, apakah rumah kita ini masih menjadi tempat di mana kita menyambut Tuhan? Tuhan masih disambut nggak di dalam rumah kita? Kan itu yang mesti harus dipikirkan ya hari-hari ini. Atau kita udah mulai semakin terlalu banyak urusan sehingga kita selalu berseloroh, ya belum sempat hari ini, besok lagi deh gitu. Kadang-kadang orang suka gampangin besok ya. Jadi Abuna sekali lagi mengingatkan menjelang bukan kebetulan hari ini kan 1 Agustus ya. 1 Agustus hari Jumat. Coba ajak lagi anggota keluarga, kembali lagi Abuna ingatkan, aktifkan lagi yang namanya mesbah keluarga. Supaya anak-anak kita, supaya pasangan hidup kita, supaya keluarga kita yang lain tidak tertular dengan budaya ikut-ikutan dunia yang gak makin tentu arah. Ya, dunia akan menilai anak-anak muda ini gaya enggak. Itu dunia pasti seperti itu. Kalau kita bicara dunia berarti kita bicara di luar konteks frame-nya, standarnya kerajaan Allah. Tetapi Allah melihat bukan dari gaya kita, bukan dari gaya anak-anak muda,
Tapi bagaimana nilainya, prestasinya? Nilai kualitas hatimu bagaimana? Makanya dari muda itu belajar setianya itu dari muda. Karena banyak orang baru belajar setia setelah sudah tua. Nah di BW ini Abuna mau mengingatkan, kalau mau belajar setia, belajar dari muda. Jangan nanti masih muda, ntar aja deh. Yang anak muda, ada Kak Deren, Alden, juga Talia, boleh lambaikan tangan ke Abuna, kasih jempol. Ya, coba taruh tangan di dada, katakan, aku mau belajar setia dan takut akan Tuhan sejak aku muda. 1, 2, 3. Aku mau belajar setia sejak aku muda. Ya memang gak gampang ya. Karena apa? Kalian pasti akan menjadi anak muda yang paling lain gitu. Mungkin dunia bilang emang agak lain ya gitu. Tapi lebih baik agak lain daripada dari dunia lain ya. Lalu kemudian bagi yang kerja, ya mungkin secara secara etis, secara norma kita setia dalam pekerjaan kita gitu ya, karena kita tahu betul kita nggak setia kita nggak akan digaji. Nah tapi pertanyaan Abuna saat ini adalah, ketika kita di tempat kerja kita masih setia nggak menerapkan nilai-nilai kerohanian gitu. Tempat kerja itu tempat di mana kita jadikan untuk juga menyambut Tuhan, nggak hanya sekedar memanggil Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi kita tidak pernah menyambut Tuhan. Kita tidak pernah membuat sebuah atmosfer yang benar-benar bisa mendukung nilai kita sebagai orang Kristen yang di marketplace. Caranya bagaimana? Mindset kita harus kita rubah. Ya, bagi Anda yang bekerja boleh sambil taruh tangan di dada, katakan begini, mulai saat ini saya mau belajar bekerja di hadapan Tuhan, bukan hanya di depan atasan. Iya. Ya, karena ingat, di hadapan kita ada atasan, tapi di hadapan atasan kita itu ada satu pribadi, itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi semua pekerjaan kita pertanggungjawabkan. Makanya di Kolose 3 dikatakan kan, bekerjalah seperti untuk Tuhan, selayaknya bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, bagi setiap kita, apalagi yang sambil bekerja, sambil sekolah, sambil kuliah, juga sambil melayani Tuhan. Apalagi yang full timer misalnya, sudah 100% melayani Tuhan. Kita ini masih menghadap wajah kita kepada Tuhan, atau saking sibuknya pelayanan, sibuknya kerja, sibuknya sekolah, akhirnya semua ini seperti yang tadi, kembali ke titik awal, kita memenuhi semua panggilan kita selama hidup di dunia ini, tapi wajah kita nggak ke arah Tuhan, wajah kita tuh ke bagian yang kita kerjakan ini. Sehingga kita tidak lagi memikirkan betapa perlu dan pentingnya arti sebuah hubungan yang intim sama Tuhan. Intim itu apa sih? Dia tertanam, melekat, berakar, kuat. Emang kalau misalnya saya tetap melayani, saya tetap bekerja, saya tetap sekolah tanpa keintiman dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama adalah kasihmu akan menjadi kering. Nanti belas kasihanmu akan mati. Kalau sudah kering dan mati, engkau akan menjadi pribadi yang berbahaya bagi orang lain. Dan berbahaya bagi dirimu sendiri. Itulah sebabnya banyak orang-orang, baik itu maupun muda, begitu kasih dia sudah kering buat hati diri dia, begitu ada masalah, dia pasti maunya langsung bunuh diri. Kehidupan kita ini, apalagi yang melayani Tuhan ya, ini bukan tentang bagaimana kita punya mesbah yang kita layani. Sementara mesbah pribadi kita itu udah gak pernah ada lagi yang namanya pelita-pelita firman Tuhan. Jadi saudaraku dan juga anak-anak ya, dan bapak ibu sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari ayat 6 ini, dari beberapa poin yang tadi? Kita bisa lihat Raja Hizkia itu tidak memulai reformasi main asal bangun dan latih tentara saja. Hal yang pertama yang Hizkia ingatkan dan kerjakan adalah apa? Memastikan mau tentaranya kayak, mau menterinya, mau sekretarisnya, memastikan hal pertama adalah wajah mereka itu kembali kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat dan menikmati pemulihan
dari luar atau di luar. Jikalau apa? Kita tidak lebih dulu melihat bagaimana kita dipulihkan dari dalam sini. Wah, tapi saya nggak hebat, Abuna. Saya nggak sehebat itu untuk bisa menahan rasa sakit. Saya nggak sehebat itu bisa menahan rasa lelah. Saya nggak sehebat itu untuk bisa nahan sabar. Saya mau katakan, sampai detik kali ini, Tuhan itu tidak pernah mencari orang yang hebat. Tetapi Tuhan itu mencari orang-orang yang setia. Sama seperti Tuhan tidak pernah mencari wajah yang sempurna, tampilan yang keren dan juga gaya yang hebat. Tetapi Tuhan mencari siapa yang memiliki wajah yang mau kembali menghadap wajahnya. Mari sama-sama pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Kami minta ampun dan minta maaf kalau selama ini kami sudah lebih dulu bekerja, beraktivitas, baru kami menghadapkan wajah kami kepada Tuhan. Dan itu biasanya Tuhan saat diri ini sedang merasa putus asa dan saat diri ini sedang mengakui bahwa terlalu besar masalahnya. Tetapi hari ini kami mau belajar, setiap kami mau belajar untuk menerapkan. Sebelum kami bertindak, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami bergerak, kami harus terus memastikan wajah ini menghadap tata kasih karunia Tuhan. Wajah ini menghadap kepada wajah-Mu. Ya, melalui BW ini kami mau belajar menerapkan bahwa wajahku menghadap wajah Tuhan. Sebelum aku bergerak hari ini, sebelum aku melakukan sesuatu yang akan aku lakukan, ajar aku untuk setia, selalu setia dan konsisten untuk terus menghadapkan wajahku kepada Tuhan, baru menjalani hidupku. Ampuni aku kalau aku sudah mulai berubah setia, Tuhan Yesus. Ampuni aku kalau karena kesibukan pelayanan, kesibukan pekerjaan, aku mulai membelakangi wajah-Mu, Tuhan. Hari ini yuk sama-sama taruh tangan di dada Bapak Ibu dan anak-anakku. Hari ini aku mau mulai selalu lebih dulu menghadapkan wajahku kepadamu. Aku percaya ketika aku melakukan ini, Engkau pasti memulihkan aku. Engkau memenuhi aku dan menjadikan aku sebagai biji mata-Mu, sebagai pribadi yang setia. Mulai dari rumahku, tempat aku sekolah, tempat aku bekerja, tempat aku melayani Engkau. Terlebih lagi, tempat di mana aku diperhadapkan dengan perkara-perkara yang Engkau percayakan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kepada setiap kami kemenangan mutlak. Hamba berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, Engkau akan memberikan kekuatan. Engkau memberikan podium kemenangan bagi yang setia. Untuk anak-anak, untuk saudara-saudari, ingat Bapak Ibu, hal pertama, pastikan wajah kita menghadap kepada wajah Kristus. Sehingga dengan demikian, apapun pergerakan kita dan aktivitas kita dan tantangan hidup kita, kita akan cangkap menanggungnya. Sebab apa? Sebab tidak ada keraguan di dalam diri ini. Karena Kristus adalah pribadi yang setia, menyertai, menolong, membimbing, dan menguatkan, membela, dan menaklukkan setiap musuh-musuh kita. Siapakah musuh kita jikalau Kristus Yesus ada di pihak kita? Tuhan Allah yang perkasa ada di pihak kita. Untuk itu, percayalah dan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh hari ini. Yakinlah bahwa berkat Allah telah tersedia bagimu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus. Sama sebagaimana engkau menerima berkat ini, engkau menghadapkan wajahmu kepada Tuhan. Itulah yang harus engkau lakukan setiap saat, setiap hari. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
untuk memberimu damai sejahtera, untuk memberimu kekuatan dan anugerah yang akan memberimu kekuatan dan kemenangan dan keselamatan senantiasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada, sebab engkau terlebih dulu menerima dan menikmati berkat daripada Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan saudara. Shalom Pak Jordi. Bapak Ibu, Tuhan hari-hari ini sedang mencari generasi yang atau pribadi yang menghadapkan wajahnya kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita pastikan kita menjadi pribadi demikian mulai hari ini, ya. Pak Jordi, mana Nathan Pak Jordi? Lagi tidur ya? Oh iya, puji Tuhan, gak apa-apa. Nanti kalau Nathan sudah kayak Hizkia pas bangun tolong kasih tahu ya. Ya, kita semua rindu melihatnya. Oke Bapak Ibu sekalian, sambil kasih lambaian tangan dan buka mikrofonnya, jangan lupa untuk mengatakan apa saudara? Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya Bunda semuanya. Amin. Terima kasih ya Bunda. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni, Terima kasih ya Bunda. Leli, Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih ya Tuhan Bunda, memberkati. Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuna Abuni, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu Senin pagi. Amin. Ya. Coba sambil lambaikan tangan. Abuni, Ya boleh enggak? Ya Bu. semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, makasih ya Tuhan Yesus berkatin kita semua. Amin. Amin. Makasih ya Buna. Yo sama-sama Ibu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Sekali lagi sama-sama katakan jangan Jangan kendor.